Statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Berikut ini beberapa fungsi dan kegunaan statistika dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai alat bantu gambaran tentang suatu keadaan, gejala, atau peristiwa. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mengikuti perkembangan tentang suatu gejala atau keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, alat bantu untuk melakukan pengujian. Yang keempat, alat bantu untuk mengetahui hubungan antar gejala. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk menyusun laporan atau data kuantitatif. Yang terakhir, sebagai alat bantu untuk menarik kesimpulan. Jenis data. Yang pertama, ada data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Contohnya dalam tabel berikut ini. Nilai dalam suatu data 4, 5, 6, 7, 9 dengan frekuensi atau besarnya masing-masing 2, 4, 4, 2, 4. Yang kedua, ada data kelompok. Data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Contohnya dalam tabel berikut ini. Nilai 21 sampai 30 dengan frekuensi 2, nilai 31 sampai 40 dengan frekuensi 4, nilai 41 sampai 50 dengan frekuensi 4, nilai 51 sampai 60 dengan frekuensi 2, nilai 61 sampai 70 dengan frekuensi 4. Ukuran, pemusatan, dan penyebaran. Pemusatan. Pemusatan adalah ukuran yang menggambarkan pemusatan data tersebut pada suatu nilai tertentu. Contoh, rata-rata, modus, median, dan kuartil. Penyebaran. Penyebaran adalah ukuran yang menggambarkan penyebaran data tersebut dan dapat dikaitkan dengan simpangan atau lebar data dari suatu nilai tertentu. Contoh, jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Ukuran pemusatan data kelompok. Jika data dalam bentuk grafik, ubahlah dalam bentuk tabel. Setelah itu, carilah 4 unsur, yaitu kelas, nilai tengah, frekuensi, dan frekuensi kumulatif seperti tabel berikut. Ukuran pemusatan. 1. Mean, atau dinotasikan dengan X bar, yaitu jumlah semua data dibagi banyak data dengan rumus sebagai berikut. 2. Median, atau dinotasikan dengan ME, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil, dengan rumus sebagai berikut. 3. Modus, atau dinotasikan dengan MO, yaitu nilai yang sering muncul, dengan rumus sebagai berikut. 4. Kuartil, atau dinotasikan dengan Q1, yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil, dengan rumus sebagai berikut. 5. Desil, atau dinotasikan dengan DI,
yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil dengan rumus sebagai berikut. Enam, persentil atau dinotasikan dengan PI, yaitu membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil dengan rumus sebagai berikut. Ukuran penyebaran. 1. Jangkauan atau range atau dinotasikan dengan huruf R, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil dengan rumus sebagai berikut. 2. Jangkauan antar kuartil atau hamparan atau dinotasikan dengan R, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah dengan rumus sebagai berikut. 3. Simpangan kuartil atau jangkauan semi-interkuartil atau dinotasikan dengan KID, yaitu simpangan antar kuartil dengan rumus sebagai berikut. 4. Simpangan rata-rata atau dinotasikan dengan SR, yaitu simpangan terhadap rata-rata dengan rumus sebagai berikut. 5. Simpangan baku atau standar deviasi atau dinotasikan dengan S dengan rumus sebagai berikut. 6. Ragam atau variasi atau dinotasikan dengan S kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Perubahan data. Jika tiap data dilakukan perubahan, cukup dilihat apa data termasuk pemusatan atau penyebaran. Perubahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.